Ya, Mas Ageng, kita duel nih. Wah, oke Mas Ageng, saya punya kertas sama kayu. Jadi Mas Ageng adalah mantan atlet pencaksilat ya. Mas Ageng berusaha ini ya, mematahkan kayu yang ada di perentar kertas. Iya. Oke. Oke. Ya. Wow. Wow. Wow, kertasnya nggak robek ya. Kayunya, coba saya lihat Mas Ageng, kayunya patah. Kok bisa ya? Ini tenaga dalam ya Mas Ageng atau gimana? Lebih ke pernapasan sih. Oh, melatih pernafasan Melatih ternyata pernapasan. ya. Jadi Betul. tidak rusak sama sekali loh kertasnya. Tanpa melukai kertas. Tanpa melukai kertas. Ya, Ternyata pernafasan ya. Logikanya kan kayu harusnya lebih kuat. Ya teorinya seperti itu kan ya. Oke, kita akan membahas pemirsa mengenai tenaga dalam, hubungannya dengan pernafasan dan hubungannya mengenai kesehatan. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, istilah tenaga dalam sepertinya tak asing di telinga masyarakat tanah air. Tenaga yang bersumber dari dalam tubuh ini begitu populer di kalangan masyarakat Melayu di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia hingga Tiongkok. Dan biasanya dipadukan dalam olahraga bela diri, seperti pencaksilat atau merpati putih dan berbagai jenis bela diri di Tiongkok. Dalam sejarahnya, tenaga dalam telah digunakan sejak zaman Mesir kuno, yaitu 400 sebelum Masehi, dengan sebutan kraktologi. Hal ini tercatat dalam papirus Yemedis Ontologia yang menceritakan soal tenaga aneh yang bisa merobohkan seseorang setelah menggerakkan otot bahu. Secara logika memang terkenal mustahil ya pemirsa, namun banyak yang percaya bila tenaga dalam sebetulnya telah dimiliki oleh setiap orang dan bisa keluar bila dilatih. Namun bagaimana cara membangkitkan tenaga dalam tubuh kita? Sebetulnya apa kaitan tenaga dalam dengan kesehatan? Benarkah tenaga dalam bisa dijadikan teknik pengobatan suatu penyakit? Simak informasi lengkapnya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Hidup Sehat TV One. Kembali lagi bersama saya Dr. Tikasha. Dan tadi kita sudah lihat nih satu atraksi dari mantan atlet kita, Mas Ageng. Ini yang sekarang juga merupakan coach dari Pencaksilat. Pencaksilat Dr. Ekles. Tadi semuanya tercengang di sini Dr. Ekles. Nah, tadi memang ada hubungannya dengan tenaga dalam, dengan kesehatan dan pernafasan. That's why hari ini kita ada narasumbernya yaitu Dr. Sofia, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi dokter. Sehat dokter? Selamat pagi dokter. Semangat pagi dong. Semangat pagi. Dokter tenaga dalam? Oh. Ini karena kedinginan sih kayaknya nggak butuh tenaga dalam ya buat hangat-hangat nih. Kita akan membahas tentang kesehatan ya dok ya. Ya itu tadi hubungannya tenaga dalam dengan pernafasan. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah juga sudah bertanya-tanya tentang itu. Yang pertama nih dok, olahraga atau latihan tenaga dalam secara rutin apakah memang memiliki manfaat kesehatan yang baik untuk paru-paru kita? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena sebenarnya kan memang olahraga yang melibatkan pernafasan itu pasti akan mengaktifasi sistem pernafasan kita yang di dalamnya adalah paru-paru, ya kan, pembuluh darah, jantung gitu. Jadi olahraga yang kalau kita kenal sebagai olahraga tenaga dalam yang tadi dipraktekkan oleh Mas Ageng ini gitu ya. Salah satu prinsip dasarnya adalah pernafasan. Dan pernafasan ini kan salah satu sistem paling penting ya di tubuh kita ya. Kalau kita nggak nafas nggak dapat oksigen ya kan. Nah, jadi memang ketika kita mengaktifasi pernafasan dengan sadar, ini kan sebenarnya bentuk menyadarkan diri gitu ya. Nah, jadi akhirnya ketika kita bernafas dengan sadar, kita memanfaatkan sistem paru-paru kita atau fungsi paru-paru kita dengan maksimal, mengembang maksimal, jadinya tentu bermanfaat terhadap kesehatan paru-paru. Oke, jadi memang bermanfaat sekali ya Dokter Ekles. Ya, apalagi tadi mungkin ketika misalnya Mas Ageng sering berlatih, ya itu juga melakukan pelatihan pernafasannya juga makin baik untuk kesehatan. Maksimal. Betul, sirkulasinya jadi lebih baik. Betul. Setuju banget. Saya ke Mas Ageng nih.
Nanti kita duel ya, Mas. Kayaknya Mas masih Ageng, penasaran nih, apa hubungannya tenaga dalam sama pernafasan? Apa sih hubungannya, Mas Ageng? Kalau di disiplin ilmu bela diri ya dok ya, pada prinsipnya setiap bela diri itu pasti mengajarkan pernapasan. Bahasa tenaga dalam itu kan sebetulnya hanya bahasa yang sudah terkenal di masyarakat. Jadi hanya seperti bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Tapi pada prinsipnya itu adalah energi yang dihasilkan dari olah nafas. Jadi cuman karena masyarakat awam itu nggak mengerti detailnya, makanya mereka ya sebutnya hanya tenaga dalam gitu. Tenaga dalam. Padahal tangan kita mengangkat benda saja itu sudah menggunakan tenaga dalam gitu. Karena otot kita terpompa oleh darah yang dialiri oleh oksigen atau udara tadi itu sudah tenaga dalam gitu. Tenaga luar ya mungkin alat bantu ya dok, alat bantu traktor gitu kan tenaga luar itu. Jadi korelasinya pernapasan sendiri dengan kesehatan tubuh dan tenaga dalam itu sebetulnya hanya kami itu tidak sakti, tapi terlatih saja dok. Jadi segala sesuatu yang dilatih berulang-ulang gitu, itu akan menimbulkan energi yang pada notabene manusia itu kan memang dari Tuhan sudah diberikan karunia memiliki energi dari lahir. Ya, jadi pengertian tentang tenaga dalam itu ya. Iya betul. Gitu. Nah, ada satu lagi nih dok, ke dokter berarti. Ke dokter. Katanya sesak nafas dapat dibantu dengan rutin latihan tenaga dalam. Nah, prinsipnya... Tapi dokter jangan dijawab dulu. Iya. Penasaran pemirsa, saksikan jawaban dokter setelah yang satu ini. Ya pemirsa, masih kembali di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat satu tayangan tentang beberapa olahraga bela diri di dunia. Dan tentunya kita juga harus berbangga nih karena Indonesia memiliki pencak silat. Di sini juga kita sudah ada pelatih pencak silat kita dan juga ada ahli kedokteran olahraga kita. Dok, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Dokter betul. Ekles ya dok. Iya. Tadi tentang sesak Sesak nafas. nafas. Ya, Nah, utang jawaban. apakah memang ketika kita rutin melakukan olahraga tenaga dalam itu bisa menurunkan resiko terkena sesak nafas atau memperbaiki kondisi sesak nafas itu? Pertanyaan yang bagus. Nah, intinya sebenarnya adalah yang membantu sesak nafas memang kita mengatur pola nafas, ya kan? Nah, otot-otot pernafasan apa sih sebenarnya yang penting kalau misalkan kita mau menangani atau mengatasi sesak nafas tersebut? Ada otot-otot pernafasan di sekitar tulang iga, ya, di tulang iga dan juga diafragma gitu. Nah, yang membantu mengatasi sesak nafas adalah kalau kita mengaktifasi otot-otot tersebut, sehingga biasanya kalau sesak nafas itu timbul karena saluran pernafasannya sempit, ya kan? Nah, kita bisa membantu dengan mengaktifasi otot pernafasan sekunder kita bilangnya. Kenapa sekunder? Karena itu bukan otot yang utama dipakai, tapi bisa membantu pernafasan. Contohnya diafragma, otot-otot di sela-sela iga gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat terjadi di pencaksilat gitu. Karena mengaktifasi otot-otot pernafasan yang sekunder ini atau yang jarang kita pakai gitu. Oke. Oke. Mas Ageng gimana Mas Ageng? Iya, mengaktifkan otot-otot itu tadi, otot sekunder. Ada cara khusus Mas Ageng untuk kita praktek mungkin? Oh, kalau di pencak silat itu gini dok, pada prinsipnya pernapasan itu kan dibagi menjadi 3. Jadi pernapasan utama itu adalah seperti bagaimana kita menarik Bernafas dan seperti mengeluarkan biasa. seperti biasa. Oke. Kemudian ada pernapasan dada, yang ketiga adalah pernapasan perut. Pernapasan dada betul yang disampaikan dokter tadi bahwa karena kita lebih dominasi menyimpan udara di dalam paru-paru kita, dalam hal ini dada, pandangan umum ya, dada, itu memaksimalkan fungsi paru-paru. Nah, tentunya ketika fungsi paru-paru termaksimalkan dengan oksigen yang kita hirup, tentunya suplai ke dalam otak kita menjadi lebih banyak dan baik, itu akan mempengaruhi netralisasi. Jadi ketika berpikir menjadi lebih baik karena oksigen yang baik tadi, tentunya akan mengurangi rasa sakit di titik-titik yang seperti disampaikan tadi, sesak napas tadi gitu. Ya. Nah, gerakan mungkin yang simpel mungkin bagi pemirsa di rumah Untuk yang melatih sering pernafasan. sesak nafas, membantu pernafasan seperti apa kalau dari pencak silat? Kalau dari pencak silat biasa kita menggunakan ketukan, dok. Apa? Menggunakan ketukan seperti halnya Oh, kita ketukan. Oke. nadi. Mungkin betul. bisa dicontohkan? Dicontohkan? Contoh, jadi seperti ini. Sebelum kita melakukan pernapasan, kita tuh harus membuang nafas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pernapasan yang benar itu adalah tarik hidung, itu dikeluarkan melalui hidung. Artinya sebelum kita melakukan hitungan pernapasan, kita kosongkan dulu. Jadi dikosongkan, satu tarikan. Nah, satu tarikan langsung kita simpan di dada. Nah, sesuai dengan ketukan denyut nadi kita. Jadi 1, 2, keluarkan lagi. Oke, jadi tarik nafas sedalam-dalamnya, Betul. Langsung tunggu 2 ketukan nadi, dikunci di dada. dikunci di dada. Dihitung 1, 2, keluarkan. Oke.
Nah, nanti ritmenya meningkat sesuai dengan kemampuan. 2 menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, adapun ketika tidak mampu, cara menurunkannya bukan dari hitungan 8 langsung 2, tidak boleh begitu. 8 turun ke 6, ke 4, ke 2, Bertahap netral, ya. seperti itu. Oke. Nah, itu Oke. cara simpel bisa melatih di rumah ya. Ya, Betul, oke. deh. Nah, dokter, tadi seperti Mas Ageng bilang, tadi kan ada peredaran darahnya lancar ke otak ketika kita rutin melakukan latihan pernafasan. Nah, bagaimana hubungannya dengan stres atau depresi gitu kan? Mungkin banyak juga nih beberapa orang yang mengalami stres depresi disuruh ayo kita nafas, tarik nafas Iya. dalam, keluarkan. Iya, Apakah memang dokter. ada hubungannya, Dok? Menjadi latihan solusi apalagi tenaga masalahnya dalam, ibu-ibu nih lagi. Nah, apalagi ya kalau mungkin uang bulanan kurang, ibu-ibu stres, nah gimana, Dokter? Nah, jadi sebenarnya ada 2 fungsi nih dengan kita bernafas secara teratur atau melatih pernafasan. Yang pertama memang membuat kita lebih sadar dengan nafas dan lebih, kita bilangnya lebih present ya, lebih hadir di sini sekarang gitu kan. Ya. Tapi yang kedua juga adalah dari sisi hormon nih. Ketika kita sedang stres, itu kan hormon kortisol tinggi ya. Hormon kortisol ini apa sih? Hormon stres gitu. Yang biasanya bikin tubuh kita tegang, yang bikin kita tidak dapat berpikir dengan jernih gitu. Nah, dengan bernafas dengan teratur, sebenarnya hormon kortisol ini terbukti bisa turun. Nah, jadi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita melakukan, kalau di negara-negara barat bilangnya mindfulness ya kan. Nah, di sini kan sebenarnya ya sadar itu, sadar penuh gitu. Kalau kita sadar penuh melatih pernafasan, hormon kortisol atau hormon stres kita turun sehingga tingkat stres kita juga turun. Tubuh kita jauh lebih mudah untuk relaksasi. Benar. Jadi 2 fungsi ini sebenarnya, yang satu adalah memang secara langsung membuat kita sadar di sini gitu ya, lebih tenang. Yang kedua memang secara hormon atau kimiawi tubuh kita itu ada konsentrasi hormon stres yang turun sehingga lebih mudah untuk lebih rileks gitu. Oke, jadi baik sekali ya untuk kita bisa menguasai Betul. pernafasan itu, teknik pernafasan, lalu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Betul. Oke. Dokter, menarik banget. Ini secara medis, dokter. Katanya kalau misalnya sering kita melatih tenaga dalam, apakah ada kekuatan tenaga ekstra nggak? Iya nggak sih, dokter? Gimana, Dok? Dari Secara segi medis nih, teknik dokter. olahraga, Nggak ya. ada. Jadi yang Ah. terjadi adalah kita fokuskan tenaga kita, kan kita fokuskan konsentrasi lah ya gitu. Prinsipnya sama. Kalau kita fokus pada satu hal, contohnya pernafasan kita gitu, kita akan jadi lebih sadar terhadap sekitar, kita akan jadi sirkulasi jadi lebih lancar. Kalau kedinginan tuh biasanya saya suka latihan pernafasan. Karena sirkulasi lancar kan ke ujung-ujung Pantesan jari. dokter tadinya nggak Oh, kedinginan, enggak kita gitu, udah kedinginan. enggak gini-gini ya langsung. Ingat langsung. Mas Ageng, kalau dari pencak silat gimana? Ada katanya memiliki tenaga ekstra. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter secara medis ya. Tapi sebenarnya bagi kami adalah, saya setuju dengan pendapat dokter bahwa yang ketika kita mendapatkan ancaman, bahaya, baik itu mungkin serangan binatang liar, sering kita temui ya di luar sana tuh kita ketakutan kemudian bisa manjat tembok. Padahal biasanya kita nggak bisa normalnya. Itu sebenarnya bukan karena tenaga dalam. Energi yang terfokuskan. Jadi ketika orang mengalami ancaman, dia hanya akan memfokuskan, mensugesti dirinya untuk saya harus lari. Itu yang membuat hal yang sebenarnya secara wajar tidak bisa dilakukan menjadi bisa dilakukan. Itu dari sudut pandang kami sebagai praktisi. Oke, menarik sekali nih Dokter Ekles membahas tentang latihan tenaga dalam, teknik pernafasan dan manfaatnya untuk kesehatan. Terima kasih banyak untuk Mas Ageng dan juga Dokter Sofia. Terima kasih. Iya, Nah, terima tapi kasih. kita masih harus stay tune di sini, Dok, karena akan membahas lagi tentang kesehatan mata dan Wow. juga efeknya jika kita tidak memakai kacamata yang benar. Wow. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.